Halo apa kabar Nevision? Saya Owa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Nevi News edisi Rabu 20 Mei tahun 2020. Dari studio JJM TV Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, kami buka Nevi News kali ini dengan informasi yang sangat bersejarah dan tentunya akan tertoreh dalam sejarah bangsa Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan khususnya TNI Angkatan Laut, di mana pucuk pimpinan tertinggi di jajaran TNI Angkatan Laut, yaitu Kepala Staf Angkatan Laut, hari ini diserah terimakan dari Laksamana TNI Siwi Sukma Aji kepada Laksamana TNI Yudo Margono di lobi Gedung Utama Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto. Dan Nevision, sebelumnya pagi tadi juga telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah kepada pejabat baru oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dan berikut kami ajak Anda untuk mengikuti liputan selengkapnya. Nevision Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut dari Laksamana TNI Siwi Sukma Aji kepada pejabat baru Laksamana TNI Yudo Margono di Gedung Utama Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara serah terima ini diawali dengan pembacaan memorandum dari Laksamana TNI Siwi Sukma Aji kepada Laksamana TNI Yudo Margono selama kurun waktu 25 Mei tahun 2018 sampai dengan 20 Mei tahun 2020. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara garis besar kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan Kasal yang baru dalam melaksanakan tugasnya. Nevision, Laksamana TNI Yudo Margono adalah perwira tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran Madiun 26 November tahun 1965 yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-33 tahun 1988. Berbagai jabatan strategis pernah diembannya, diantaranya Komandan KRI Ahmadiyani 351 pada tahun 2006, Komandan Lanal Sorong tahun 2008, Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmatim tahun 2010, Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmatim pada tahun 2011, Komandan Kolat Koarmabar tahun 2012, dan Paban 2 Sopsal tahun 2014. Pada tahun 2015, Laksamana TNI Yudo Margono menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan, tahun 2016 sebagai Kepala Staf Koarmabar, kemudian di tahun 2017 menjabat sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Pangkolin Lamil. Saat masih menjabat sebagai Pangkolin Lamil, Laksamana TNI Yudo Margono dipercaya menjabat sebagai Panglima Komando Armada 1 tahun 2018. Dan terakhir sebelum menjabat sebagai orang nomor 1 di TNI Angkatan Laut, menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Pangkogab Wilhan 1 sejak tahun 2019 lalu. Nevision, sebelumnya di hari yang sama juga telah dilaksanakan pelantikan dan penyumpahan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di Istana Negara Jakarta kepada Laksamana TNI Yudo Margono sebagai pejabat baru Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Aji yang memasuki masa purna tugas. Hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Mintoro Yulianto, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Madya TNI Fahru Zaini Isnanto, Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, Aspers Panglima TNI Marskal Muda TNI Diah Yudanardi, dan para pejabat utama Mabesal. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut.
Baik mewakili kru JJM TV, kami mengucapkan selamat kepada Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Dan juga tentunya ucapan terima kasih kepada Laksamana TNI Siwi Sukma Aji atas pengabdiannya yang telah membawa banyak kemajuan bagi TNI Angkatan Laut. Baik netizen, kita ke informasi lainnya. Di tengah suasana pandemi COVID-19, berbagai usaha telah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut untuk turut serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan kali ini, Kor Pegawai Republik Indonesia Unit TNI Angkatan Laut menyerahkan alat pelindung diri atau APD kepada tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Dan liputan selengkapnya akan langsung disampaikan oleh rekan Erjun. Silakan. Sebagai bentuk kepedulian insan Polri TNI Angkatan Laut terhadap peran para tenaga kesehatan Angkatan Laut, khususnya yang bertugas di Rumah Sakit Angkatan Laut, Dr. Minto Harjo, Jakarta Pusat, Ketua Polri TNI Angkatan Laut hari ini menyerahkan bantuan alat pelindung diri atau APD yang diserahkan langsung kepada Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo. Dan netizen, berikut berita selengkapnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan para tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya Rumah Sakit Angkatan Laut, Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI Angkatan Laut, Pembina Tingkat 14B, Dr. Andes Safwanuddin MM, menyerahkan sejumlah alat pelindung diri atau APD untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo, yang diwakili oleh Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Karun Kital Dr. Minto Harjo, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Agus Guntoro, SPBS, yang langsung diserahkan kepada Ketua Korpri Subunit RSAL Dr. Minto Harjo, Penata 3C IPS Ari Putra, di lobi utama Rabu 20 Mei 2020. Pada kesempatan tersebut, Karun Kital Dr. Minto Harjo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut atas kepeduliannya terhadap wabah pandemi COVID-19 yang telah berpartisipasi dan memiliki rasa kebersamaan kepada rekan-rekan di rumah sakit yang sedang bertugas. Kepedulian insan Korpri TNI Angkatan Laut ini merupakan kali ketiga dalam rangka turut meringankan pandemi COVID-19. Setelah sebelumnya juga memberikan bantuan berupa alat pelindung diri atau APD beserta bahan kontak lainnya kepada Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 TNI Angkatan Laut yang diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Dr. Ahmad Samsul Hadi, serta memberikan bantuan donasi berupa sembako guna mengurangi beban para tenaga kesehatan dan keluarga yang terdampak COVID-19. Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI Angkatan Laut Pembina Tingkat 14B Dr. Andes Safwanuddin MM dalam keterangannya menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk perhatian Korpri TNI Angkatan Laut untuk ikut andil dalam memerangi pandemi COVID-19 dengan terus berupaya agar yang disampaikan ini tentunya dapat berguna bagi para tenaga kesehatan dan keluarganya, seraya berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Baik netizen, demikian tadi informasi langsung dari rekan Erjun yang ada di lokasi. Baik netizen, kegiatan bakti sosial juga dilaksanakan Lanudal Tanjung Pinang, dipimpin dan Lanudal Tanjung Pinang bersama komunitas Pasundan Dulur Selembur dan juga Bank Mandiri dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Berikut laporan Sertu Ramadan. Netizen dimanapun Anda berada, saat ini saya Ramadan berada di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Tanjung Pinang dalam rangka kegiatan bakti sosial Komandan Lanudal Tanjung Pinang bersama komunitas Dulur Salembur serta perwakilan dari pihak Bank Mandiri. Bagaimana liputannya berikut ini. Sekarang jam 3, jam selesai jam 6. Nah, pokoknya itu kita perlu kita perhitungkan lagi sehingga nanti sampai di sini saat belum berpuasa. Siap. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Letkol Laut Pelaut Dhani Ahnis Sundani SHMTR Hanla bersama jajarannya mendampingi komunitas Dulur Salembur Kepulauan Riau berbagi kebahagiaan dalam bentuk bantuan paket sembako dan masker untuk didistribusikan kepada warga terdampak COVID-19 di wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Peran serta TNI dan elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu warga akibat virus corona atau COVID-19 yang kini telah menjadi pandemi global dan membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga masyarakat.
Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Letkol Laut Pelaut Dhani Ahnis Sundani SHMTR Hanla mengatakan bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi sumbangsi kepada bangsa dan negara dalam memberikan perannya untuk turut serta bersama elemen masyarakat menjaga kondisi wilayah Tanjung Pinang dan sekitarnya agar senantiasa aman dan nyaman, serta dapat segera berakhir pandemi COVID-19 di Indonesia tercinta ini. Tujuan utamanya adalah membantu rekan kita. Di sini ada komunitas Dulur Salembur yang mau niatnya melaksanakan baksos di wilayah Tanjung Pinang. Sehingga kita di sini berkolaborasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan ini agar berjalan aman, lancar, dan selamat. Dan memang kegiatan ini juga kita bantu juga memanage agar dari pelaksanaan waktunya dan tingkat keamanan juga mudah-mudahan berjalan aman, lancar, selamat, dan alhamdulillah telah terlaksana. Oke. Ya, terima kasih banyak. Sebetulnya kami satu komunitas ya, kami komunitas warga Sunda yang ada di perantauan. Dengan ini kami mencoba berkolaborasi dengan Lanudal Tanjung Pinang, saya langsung dengan Pak Dhani selaku dan Lanudal. Dan ketiga kami juga berkolaborasi dengan Bank Mandiri, karena kami percaya pada saat ini semua masyarakat terdampak oleh pandemi COVID-19. Kami yakin tidak hanya warga Indonesia saja, tapi secara global semua orang terdampak. Oleh karena itu, berdasarkan itu semua kita belajar dan kita tergerak untuk saling membantu kepada sesama saudara-saudara kita. Kalau dari Mandiri sih semoga bermanfaat, apa yang kami beri itu semoga bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Itu aja sih. Ya. Baik, terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Komandan Lanudal Tanjung Pinang dari pihak Dulur Salembur dan dari pihak Bank Mandiri. Demikian Nevi News untuk edisi Rabu 20 Mei tahun 2020. Saya Ewa, terima kasih dan sampai jumpa.